semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Prastia Dewi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan, yaitu materi nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Silahkan menyaksikan. Etika Profesi dan Perundang-undangan. Nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim oleh Niputu Prasetya Dewi, NIM P071242190016. Program Studi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan, Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama, pengertian nilai. Yang kedua, penyerapan atau pembentukan nilai. Yang ketiga, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Yang keempat, kebijaksanaan dan nilai-nilai. Yang kelima, pertimbangan nilai-nilai. Dan yang keenam, standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Baik, kita akan membahas subtopik yang pertama, yaitu pengertian nilai. Apa itu nilai? Nilai-nilai atau value adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah-langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan diperoleh seseorang sejak kecil. Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan yang mendapat perhatian khusus terutama lagi bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih menyadari nilai dan hak orang lain. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya, selain menggunakan ilmu kebidanan yang ia miliki, juga diperkuat oleh nilai yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Nilai-nilai tersebut diambil dengan berbagai cara, antara lain yang pertama ada modeling, yang kedua ada moralizing, yang ketiga ada laissez-faire, yang keempat ada responsible choice, dan yang terakhir ada reward and punishment. Subtopik berikutnya yaitu penyerapan atau pembentukan nilai. Bagaimana penyerapan atau pembentukan nilai? Yang pertama ada pengertian dasar etika. Istilah atau kata etika sering kita dengar, baik di ruang kuliah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam segi keprofesian tertentu, tetapi menjadi kata-kata umum yang sering digunakan, termasuk di luar kalangan cendekiawan. Dalam profesi bidan, etika lebih dimengerti sebagai filsafat moral. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta eta mempunyai arti adat kebiasaan. Menurut filsuf Yunani
Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, sehingga berdasarkan asal-usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Selanjutnya ada pengenalan etika umum. Yang pertama ada hati nurani. Hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik atau buruk berhubungan dengan tingkah laku nyata kita. Hati nurani memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu sekarang dan di sini. Ketika kita tidak mengikuti hati nurani, berarti kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga pengertian manusia bebas dengan sendirinya menerima juga bahwa manusia itu bertanggung jawab tanpa kebebasan. Batas-batas kebebasan meliputi yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada lingkungan, selanjutnya ada kebebasan orang lain, dan generasi penerus yang akan datang. Yang kedua ada nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan, sedangkan norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai. Selanjutnya yang ketiga ada hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Selanjutnya ada amoral dan immoral. Menurut Oxford Dictionary, kata amoral dijelaskan sebagai uncorrected without of spare of moral, non-moral, di luar etis dan non-moral. Sedangkan immoral berarti opposed to morality, morally evil, yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk dan tidak etis. Selanjutnya ada moral dan agama. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan? Dasarnya adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara kita hidup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap penganutnya. Dalam agama, kesalahan moral adalah dosa. Tetapi, dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis. Bagi penganut agama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral. Selanjutnya, Kode Etik Bidan Indonesia. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369-Menkes-SK-3-2007 tentang standar profesi bidan, di dalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia. Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai interna dan eksterna suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Subtopik yang selanjutnya akan kita bahas yaitu nilai personal pribadi dan nilai luhur profesi. Apa itu nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi? Pengertian nilai personal atau pribadi. Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek, termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktek kebidanan profesional. Berikut penjabarannya. Yang pertama ada estetik, kedua ada
altruism. Yang ketiga ada equality. Yang keempat ada freedom. Yang kelima ada human dignity. Yang keenam ada justice. Dan yang terakhir ada truth. Selanjutnya, pengertian nilai luhur profesi. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi kebidanan di mana seseorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Submateri yang akan kita bahas selanjutnya yang ketiga yaitu kebijaksanaan dan nilai-nilai. Apa itu kebijaksanaan dan nilai-nilai? Bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan kebidanan. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum atau kegiatan ilmiah baik formal ataupun non-formal dengan teman, sejawat, profesi lain maupun masyarakat. Salah satu perilaku etis adalah bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Dalam membantu memecahkan masalah ini, bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan prinsip. Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Yang kedua, ada pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, di mana memberikan perhatian khusus pada pasien. Dari sejumlah tenaga medis tersebut, bidan merupakan salah satu unsur tenaga medis yang berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan, baik dalam proses persalinan maupun dalam memberikan penyuluhan atau panduan bagi ibu hamil. Melihat besarnya peranan bidan tersebut, maka haruslah ada pembatasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bidan tersebut. Maka dibuatlah kode etik bidan, di mana kode etik tersebut merupakan suatu pernyataan komprehensif dan profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota untuk melaksanakan praktek profesinya, baik yang berhubungan dengan klien sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun terhadap teman sejawat, profesi, dan diri sendiri sebagai kontrol kualitas dalam praktek kebidanan. Untuk melengkapi peraturan yang ada, maka dibuatlah sebuah kode etik yang dibuat oleh kelompok-kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan, dengan ketentuan pokok bahwa peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Selanjutnya, subtopik yang akan kita bahas yaitu pertimbangan nilai-nilai. Bagaimana pertimbangan nilai-nilainya? Pertimbangan nilai dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertimbangan subjektif dan pertimbangan objektif. Pertimbangan subjektif adalah ekspresi perasaan atau keyakinan seseorang, sedangkan pertimbangan objektif adalah nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi, sosial, dan keperluan manusia. Pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Pengumpulan ini mengidentifikasi 7 nilai-nilai personal, yaitu yang pertama, estetik, yaitu keindahan, di mana kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian. Seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian.
Selanjutnya, altruism atau mengutamakan orang lain. Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan atau kemurahan hati, serta ketekunan. Yang ketiga ada equality atau kesetaraan, memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. Yang keempat ada freedom atau kebebasan, memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam mengarahkan diri sendiri. Yang kelima ada human dignity atau martabat manusia, berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam, justice atau keadilan, menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan, serta kewajaran. Yang ketujuh ada truth atau kebenaran, menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Subtopik yang selanjutnya kita bahas yaitu standar perilaku etika dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Bagaimana dengan standar perilaku etika dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim? Yang pertama ada pengertian dan tujuan standar. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai dengan berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Selain itu, standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan. Pelayanan berkualitas dapat dikatakan sebagai tingkat pelayanan yang mempengaruhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, standar penting dan bertujuan untuk pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan perlu dimiliki oleh setiap pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya ada syarat standar. Suatu standar yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada bersifat jelas, artinya dapat diukur termasuk ukuran terhadap penyimpangan yang terjadi. Yang kedua ada masuk akal. Suatu standar yang tidak masuk akal tidak hanya sulit dimanfaatkan tetapi juga akan menimbulkan frustasi bagi pelaksana. Yang ketiga, mudah dimengerti. Suatu standar yang tidak mudah dimengerti juga dapat menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi. Yang keempat, dapat dicapai. Tidak ada gunanya menetapkan standar yang sulit karena tidak akan mampu dicapai. Oleh karena itu, dalam menentukan standar harus sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang dimiliki. Yang kelima, absah. Artinya, ada hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayanan yang diwakilinya. Yang keenam, ada meyakinkan, artinya mewakili persyaratan yang ditetapkan. Apabila terlalu rendah, menyebabkan persyaratan menjadi tidak berarti. Tetap apabila terlalu tinggi akan sulit dicapai. Yang ketujuh, ada mantap, spesifik, serta eksplisit. Artinya, tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu, bersifat khas dan gamblang. Selanjutnya, manfaat standar. Manfaat standar yang pertama yaitu menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalani praktik sehari-hari. Yang kedua, membantu dalam penentuan kebutuhan operasional dalam penerapan, misalnya kebutuhan terhadap berorganisasian, mekanisme, peralatan, obat yang diperlukan. Dan yang terakhir, sebagai penyusun dasar
untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan pengembangan kurikulum. Pengertian dan tujuan Standar Operation Procedure atau SOP. Standar Operating Procedure atau SOP atau sistem tata kerja merupakan perangkat yang membantu setiap individu dan unit pekerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional institusi berjalan dengan lancar. Penggunaan SOP dalam institusi bertujuan untuk memastikan institusi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimiliki mutu konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya.